Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat ini kita sedang berada pada bulan yang bersejarah, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa pada saat itu disebut dengan tahun gajah? Karena pada hari tersebut bersamaan dengan peristiwa penyerangan oleh Abroha beserta tentaranya yang pada saat itu menunggangi kendaraan yang dinamai dengan gajah, sehingga pada tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Rasulullah lahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat, sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Tak lama kemudian ketika beliau baru menginjak usia 6 tahun, ibunya pun wafat, sehingga beliau pada masa dan usia sangat dini sudah yatim piatu. Akhirnya beliau diurus oleh kakeknya beberapa tahun, yang tak lama kemudian kakeknya pun meninggal, sehingga Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya pernah menjadi seorang penggembala kambing, pernah juga berdagang ke Syam, dan pernah juga ketika menginjak usia dewasa berdagang ke salah seorang saudagar kaya raya yang bernama Khadijah. Yang berkat dengan kejujurannya, Rasulullah akhirnya menikah dengan Siti Khadijah yang tiada lain dan tiada bukan merupakan majikannya. Dari pernikahan tersebut, yaitu Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, dikaruniai anak yang bernama Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Abdullah. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengimani Rasulullah, ini termasuk pada salah satu rukun iman yang 6, yaitu rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan pemirsa yang budiman, setelah kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kita pun sebagai umatnya haruslah memperbanyak membaca sholawat atasnya. Bukankah salah seorang pepatah mengatakan,
Barang siapa yang cinta pada sesuatu, maka orang tersebut akan banyak menyebut sesuatu yang dicintainya. Begitupun dengan kita sebagai umat Rasulullah, ketika kita memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka di antara yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa yang budiman, tadi sudah disampaikan Rasulullah menikah pada usia 25 tahun. Lalu kapan Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul? Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Tepatnya yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berkhalwat, sedang bermunajat di Gua Hira. Maka pada tanggal 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pada itu datang, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak terbiasa membaca dan menulis. Sampai 3 kali, "Iqra, Iqra." Akhirnya dilanjutkan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dengan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka mulai pada saat itu Rasulullah resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Rasulullah haruslah banyak mencontoh sikap dan sifat Rasulullah. Di antaranya, sidik harus senantiasa benar dan jujur. Amanah harus senantiasa menjadi orang yang terpercaya. Tabligh menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Dan juga harus fatanah, yaitu cerdas, serta sifat-sifat mulia yang lainnya. Mudah-mudahan dengan semangat kita memperingati hari dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, kita termotivasi untuk terus mencintai baginda Rasulullah, senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah dan mencontoh Rasulullah, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.